Sejarah sang legenda pemain tunggal Patas Tegal Semarang, P.O. Coyo. P.O. Coyo atau biasa disebut P.O. Coyo adalah salah satu perusahaan bas asal Pekalongan, Jawa Tengah. Perusahaan yang bermarkas pusat di Jalan Siliwangi nomor 496, Kalibanteng, Kulon, Kecamatan Semarang Barat ini didirikan pada sekitar tahun 1950-an dan menjadikan salah satu PO tertua di Indonesia. Minimnya informasi tentang sejarah awal pendirian PO Bas ini sehingga belum diketahui nama pendiri PO tersebut. Tapi berdasarkan beberapa sumber grup Bismania di internet, salah satu anak pemilik Bas ini bernama Budi Coyo. Nah, kemungkinan asal nama Coyo ini bisa dibilang berasal dari nama marga keluarga, yaitu Coyo. Pada dekade 1950-an, Indonesia masih memakai ejaan peninggalan Belanda, dan dulu PO Coyo masih bernama Coyo. Direktur operasionalnya saat ini yaitu Bapak Untung Winoto. Beliau adalah generasi ketiga yang meneruskan usaha transportasi PO Coyo. Menurut ceritanya awal mula PO Coyo tidak bergerak di bidang transportasi umum. Dahulu pendiri PO Coyo memiliki usaha bisnis beras. Suatu ketika sang pendiri hanya memiliki truk Belanda bekas zaman perang dahulu yang dipakai sang pendiri PO Coyo untuk mengangkut beras dari pabrik giling beras menuju tokonya. Namun, sepanjang perjalanan dari pabrik giling beras menuju tokonya, banyak orang-orang yang ikut menumpang di truknya tersebut. Dan berjalannya waktu, akhirnya pendiri PO Coyo tertarik untuk terjun ke usaha transportasi umum. Awal merintis, PO Coyo menggunakan armada medium Ford atau Dodge yang hanya melayani antar daerah di Pekalongan saja, seperti Pekalongan, Kajen, hingga Kalibening. Hingga seiring berjalannya waktu, pada tahun 1970-an, PO Coyo memiliki armada big bus yaitu Mercedes-Benz of 1113. PO Coyo melayani rute Pekalongan Kajen Kalibening cukup lama, hingga pada sekitar dekade 1980-an, PO Coyo membuat gebrakan yang sangat berani. Akhirnya PO Coyo membuka trayek baru yaitu dengan membuka trayek Tegal-Semarang dengan membuka kelas patas tetap memakai unit Mercedes-Benz of 1113 non-AC. Memasuki akhir tahun 1980 dan memasuki tahun 1990, armada bis Mercedes-Benz of 1113 milik PO Coyo pun mulai diganti dengan armada bis buatan Jepang. Dengan memakai bodi buatan Laksana, yang punya ciri khas kaca samping datar, sistem geser, serta dengan kaca melengkung dan memakai livery gradasi orange coklat. Dan ditambah fasilitas AC dan seat dua-dua, strategi ini ternyata berhasil. Animo masyarakat Tegal ternyata cukup tinggi waktu itu untuk naik bas patas. Pada tahun 1991, PO Coyo mulai melebarkan sayapnya menuju Jawa Timur. PO Coyo membuka trayek Malang, Surabaya, Cirebon. Di trayek ini mereka pun cukup sukses dan menjadi idola. Didukung dengan bodi bas terbaru, yakni Primissima buatan Laksana. Lalu, disusul bodi panorama yang juga buatan Laksana di tahun 1994. Di era milenium, PO ini juga sempat menghadirkan layanan bus super eksekutif seat 21 di jalur Malang, Surabaya, Cirebon. Pada pertengahan tahun 1990-an, PO Coyo mulai memakai armada bus Hino. Mulai dari seri AK-17, AK-3H,
AK1 Jeber Esin depan, serta Hino RG. Bisa dibilang masa-masa 1980 sampai 1990-an adalah masa keemasan PO Choyo. Meski berhasil melewati masa sulit di tahun 1998, namun pada akhirnya trayek Malang, Cirebon sekarang sudah tidak jalan lagi. Karena PO Choyo kalah saing dengan PO SD, Medali Mas, Handoyo dan pendatang baru lainnya yang melayani di trayek yang sama. PO Choyo sendiri termasuk jarang menjual armada busnya. Meski punya banyak bus tua, mereka bisa dibilang sebagai salah satu PO yang cukup baik dalam merawat mesin-mesin bus keluaran lama. Bahkan sampai awal tahun 2000-an, mereka masih banyak mengoperasikan bus tua era 1980 sampai 1990-an. Tentu ini prestasi yang membanggakan dari PO asli Kota Batik tersebut. Memasuki tahun 2003, ketenangan PO Choyo mulai terusik dengan hadirnya PO asal Kudus, yakni PO Nusantara. PO Nusantara membuka trayek Patas Cirebon Kudus. Dilihat dari rutenya, PO Nusantara diunggulkan dengan memiliki jalur yang lebih panjang. Bisa dibilang inilah lawan tanding yang sepadan di kelas Patas. Sebenarnya sebelum ada nama PO Nusantara, ada nama PO Adi Mulya, PO Bonanza, PO Sabar Subur dan PO lainnya yang sudah terlebih dahulu tutup jalur yang jadi saingan PO Choyo. Dengan jangkauan trayek yang lebih jauh, yakni sampai Kudus, PO Nusantara termasuk PO yang cukup sukses melayani segmen bis Patas, dengan mengandalkan armada bekas bis malam yang mengisi rute Jabodetabek dengan armada yang mengikuti zaman. PO Nusantara adalah saingan yang tak bisa diremehkan. Bisa dibilang saat ini di jalur Semarang, Tegal, Cirebon adalah persaingan bis klasik, di mana ada PO Choyo yang masih percaya diri dengan chassis lawas seperti Hyundai dan Hino RG. Sementara, PO Nusantara juga menggempur dengan chassis premium dan berkualitas. Misalnya Scania K124IB, Scania K114IB, Mercedes-Benz O1525X bis malam. Sekarang PO Nusantara juga mulai menggempur dengan armada Hino R260. Meski digempur habis-habisan, PO Choyo berhasil mempertahankan eksistensinya dan masih jadi pilihan bagi penumpang di rute Semarang-Tegal Cirebon. Dengan interval jam yang padat yaitu per setengah jam sekali, membuat jam perjalanan PO Choyo tepat waktu dan terstruktur. Dengan melakukan peremajaan secara bertahap, kini armada PO Choyo mulai mengikuti zamannya dengan armada-armada kekinian yang double glass. Kita doakan agar PO Choyo semakin sukses dan dapat meraih masa kejayaannya kembali dan dapat berkembang memasuki jalur-jalur lainnya. Terima kasih PO Choyo.